Dan pemirsa, informasi selengkapnya terkait perkembangan 3 kasus dugaan korupsi yang tengah diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama dengan Ditreskrim Suspolda Metro Jaya. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Insan Suwardi di Polda Metro Jaya dan Joy Jones di salah satu lokasi penggeledahan yakni di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kita ke rekan Joy terlebih dahulu. Joy, bagaimana situasi terkini di 2 titik lokasi penggeledahan di sana? Ya, Vera dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa situasi saat ini di lokasi tempat digeledahnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang di kawasan Kuningan Cipete ini, pemirsa, hingga saat ini memang kondisinya masih normal, tidak ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian maupun dari pihak keamanan lainnya. Namun kafe yang berada di belakang saya yang tempat digeledahnya oleh pihak kepolisian kemarin, pemirsa, hingga saat ini sudah ditutup dengan adanya pagar hitam yang mengelilingi kafe ini. Kafe ini, pemirsa, normalnya dibuka pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan beroperasi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oleh sebab itu, tim liputan Metro TV sudah berjaga sejak pukul 7 pagi tadi, pemirsa, dan hingga pukul 4 sore ini memang kafe tidak dibuka sama sekali. Pemirsa, kemarin penggeledahan dilakukan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan hingga pada saat ini kafe ini belum sama sekali beroperasi. Sebenarnya, pemirsa, pihak kepolisian mengatakan bahwa pihak kafe diizinkan untuk beroperasi namun di bagian lantai 1 saja. Karena jika kita melihat, pemirsa, kafe ini terdiri dari 2 lantai, lantai kedua dan lantai pertama. Lantai pertama itu digunakan sebagai operasional kafe, tempat pengunjung untuk memesan minuman dan juga untuk menikmati minumannya di lantai 1. Namun di lantai kedua itu merupakan kantor operasional dari kafe tersebut. Dan pihak kepolisian menegaskan bahwa penyegelan atau pelarangan operasional hanya dilakukan di lantai 2 yang harus ditutup. Namun lantai 1 tidak masalah atau diperbolehkan untuk dibuka. Namun hingga saat ini kafe ini masih ditutup oleh pengelolanya, tidak dibuka sama sekali. Pemirsa, jika kita melihat kemarin proses penggeledahan dilakukan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan berlangsung cukup lama, pemirsa, karena juga barang bukti yang didapatkan cukup banyak. Setidaknya, pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, terdapat 60 miliar rupiah uang tunai. Namun tidak berbentuk mata uang rupiah, melainkan berbentuk dolar Singapura dan juga dolar Amerika Serikat. Memang ini, pemirsa, kedua mata uang ini memang sering sekali jika kita berkaca dengan kasus-kasus korupsi dan pencucian uang di kasus-kasus yang sudah terjadi, memang sangat sering digunakan untuk dalam kasus korupsi karena memiliki mata uang yang nilainya lebih tinggi daripada rupiah dan juga memiliki ketebalan yang cukup tipis sehingga lebih sedikit tempat yang digunakan untuk menyimpan uang ini. Pemirsa, informasi yang kami dapatkan juga bahwa kasus ini dilakukan oleh pihak kepolisian yang dilakukan oleh gabungan dari Kortas Tindak Pidana Korupsi Polri dan juga Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa kasus ini dilakukan pendalaman terkait dengan adanya 3 kasus korupsi yang setidaknya saat ini dilakukan atau diselidiki oleh pihak kepolisian yang juga berkaitan dengan 3 perusahaan plat merah. Dan efeknya, pemirsa, saat ini pun masih juga terasa di berbagai daerah. Salah satunya adalah pemadaman listrik yang masih terjadi hingga saat ini. Namun kami juga masih terus berjaga, pemirsa, di sini untuk terus mengupdate kepada Anda bagaimana perkembangan yang terjadi di tempat ini. Memang dari pagi hingga sore hari ini belum ada aktivitas dari pihak kepolisian maupun dari pihak resto terkait dengan pasca terjadinya penggeledahan kemarin siang, Vera. Ya, Joy, dari penggeledahan yang dilakukan secara spesifik di kafe di kawasan Cipete ini, siapa saja saksi yang sudah diperiksa?
Iya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, setidaknya terdapat 3 orang pegawai kafe ini yang diperiksa oleh pihak kepolisian dan juga hingga saat ini masih diamankan. Namun statusnya masih sebagai saksi. Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka setidaknya dari 3 pegawai kafe yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan pengamanan dari 3 orang tersebut guna memperlancar proses dari penyelidikan terkait dengan kasus korupsi yang diduga kuat, juga ada aliran dananya yang tersimpan di berangkas yang terdapat dalam kafe di lantai 2 ini, Vera. Baik, kita bergeser ke rekan Insan Suwardi di Polda Metro Jaya. Insan, bagaimana kondisi terkini di Polda Metro Jaya dan apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian? Ya, Vera dan juga pemirsa, terkait kondisi terkini dari tempat kami melaporkan yang berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sampai dengan saat ini kami pantau sejak Kamis pagi, pengamanan dari kawasan Polda Metro Jaya semakin diperketat. Vera, biasanya saat kami melakukan peliputan di kawasan Polda Metro Jaya, kami jarang melihat terkait dengan kendaraan taktis dari pihak kepolisian, khususnya dari Polda Metro Jaya yang telah standby di sejumlah titik, yang mana saat kami datang, sejak pagi hingga saat ini kami melaporkan kendaraan taktis milik kepolisian ini telah standby berada di kawasan gedung di Polda Metro Jaya untuk memastikan pengamanan yang lebih ketat dan juga lebih aman. Kalau kita lihat informasi terakhir yang seharusnya kami dapatkan dari awak media yang sebelumnya dijadwalkan terkait akan direncanakan konferensi pers dari Polda Metro Jaya atas sikap penggeledahan yang dilakukan sejak Rabu malam kemarin. Namun informasi yang kami terima dari anggota Humas Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini rencana untuk menggelar konferensi pers ini dibatalkan, sehingga kami masih menanti terkait informasi terbaru dari sejumlah pihak yang bisa kami wawancarai. Vera, sebelumnya kami juga sempat bertemu dengan Kadif Humas Polri dari Irjen Pol Joni Edison Isir yang juga keluar dari gedung Dirkrimsus Polda Metro Jaya, namun ia memberikan tanggapan secara singkat. Ia tidak menjawab secara pasti terkait apa saja update ataupun juga perkembangan terbaru atas kasus pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang maupun korupsi atas sejumlah perkara. Mulai dari dugaan korupsi tata kelola batubara untuk kebutuhan PLTU, lalu ada juga dari dugaan korupsi terkait kasus Asabri dan juga ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi lain yang masih dicocokkan dari sejumlah barang bukti yang telah diamankan oleh tim kepolisian. Lewat joint investigasi antara Kortas Tipit Kormabes Polri bersama dengan Polda Metro Jaya sejak Rabu kemarin sampai dengan saat ini kami pantau pada Kamis pukul 10 pagi dari tim kepolisian telah berhasil membawa barang bukti ataupun aset sitaan, yang mana dari aset sitaan tersebut berasal dari sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang mana dari tim kepolisian dengan membawa kendaraan taktis ini berhasil mengamankan sejumlah aset di dalamnya. Vera, kalau kami singgung kembali, yang mana aset tersebut memiliki nilai hingga 476 miliar rupiah kalau ditaksir dalam nilai tukar rupiah. Sementara secara detailnya untuk beberapa aset ataupun barang-barang yang berhasil diamankan dari rumah mewah yang berada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat tersebut, setidaknya kepolisian berhasil mengamankan 74 kg emas, lalu ada juga uang dengan mata pecahan baik dolar Amerika Serikat maupun juga dolar Singapura. Secara detailnya sekitar 4.797.300 dolar Amerika Serikat dan ada juga 14.083.800 dolar Singapura, yang mana kalau ini ditaksir dari keterangan Kakortas Tipit Kormabes Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebutkan bahwa aset yang berhasil diamankan dari sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Bogor mencapai angka 476 miliar rupiah yang masih dilakukan pendalaman oleh tim penyidik. Sementara kalau kita ikuti dari jalannya penggeledahan di sebuah kafe dan juga money changer yang berada di Cipete, Jakarta Selatan, dari tim kepolisian sejak Rabu siang hingga Rabu malam, artinya kurang lebih dari 6 jam,
tim kepolisian melakukan pendalaman atas sebuah kafe yang mana dari tayangan visual yang beredar di sosial media mendapati adanya temuan berangkas yang berada di sebuah kafe tersebut berhasil membawa sejumlah dokumen dan juga ada uang tunai baik dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura dan juga mata uang rupiah yang kalau ditaksir angkanya hampir menyentuh 60 miliar rupiah. Artinya dari 12 lokasi pendalaman oleh tim kepolisian ini seluruh barang bukti masih dilakukan penghitungan ulang, pencocokan kembali dan penyesuaian atas seluruh aset yang diamankan akan disesuaikan. Perkara mana yang beririsan dengan seluruh barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim kepolisian. Sehingga sampai dengan saat ini dari kepolisian masih belum memberikan keterangan ataupun update terbaru atas temuan ataupun pendalaman mereka atas sejumlah kasus perkara tindak pidana di dalamnya. Nah, kalau kita lihat memang sebelumnya dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan bahwa salah satu perkara yang tengah didalami tak lain terkait dengan dugaan korupsi tata kelola batubara untuk kebutuhan PLTU. Yang mana dari perkembangan kasus ini sebelumnya tim kepolisian telah menaikkannya ke tahap penyidikan, namun kita masih menantikan terkait siapa pihak yang juga terlibat ataupun sebagai pelaku, karena sampai dengan saat ini kepolisian masih belum menetapkan satupun tersangka. Namun kalau kita lihat modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, mereka melakukan manipulasi terkait dengan kualitas dari batu bara, yang mana seharusnya keperluan untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk mensuplai energi ini memiliki spesifikasi batu bara berkalori tinggi, namun dari para pelaku menggunakan manipulasi untuk memasukkan serta mengoplos dengan batu bara yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Tidak hanya nilai kualitas, namun kuantitas batu bara yang digunakan untuk dipasok PLTU ini pun juga dimanipulasi dengan nilai kontrak yang turut ikut dimanipulasi, sehingga ini masih menjadi salah satu hal pendalaman dari tim kepolisian untuk mengusut tuntas. Yang mana dari Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan atensi untuk kepolisian agar bisa mengusut tuntas kasus ini. Meski kalau kita juga kutip keterangan terakhir dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, mereka menyebutkan adanya potensi terkait keterlibatan aparatur negara, namun mereka masih menetapkan asas praduga tak bersalah dan masih melakukan pendalaman, sehingga kita akan nantikan, Vera dan juga pemirsa, terkait apa saja pendalaman dari tim kepolisian pasca melakukan penggeledahan terhadap sejumlah titik, 12 titik, yang mana 4-5 titik diantaranya berada di kawasan Jakarta Selatan, termasuk sejumlah kantor di dalamnya, sehingga nanti akan kami terus update informasi kepada Anda atas dugaan korupsi tata kelola batubara maupun dugaan tindak pidana lain yang masih didalami oleh tim kepolisian. Vera. Ya, Insan, terkait dengan pengungkapan 3 kasus besar secara bersamaan ini, apakah benar ada peningkatan pengamanan di Polda Metro Jaya? Ya, Eva, kalau kita Vera, kalau kita lihat dengan upaya kepolisian untuk mengusut tuntas 3 perkara tindak pidana yang cukup besar yang sampai dengan saat ini kami pantau sejak pagi hingga kami melaporkan saat ini, yang mana dari kawasan di Polda Metro Jaya kami lihat sejumlah kendaraan taktis milik kepolisian telah disiagakan di sejumlah titik. Termasuk kalau kami sampaikan kepada Anda untuk memberikan gambaran yang biasanya kami awak media melakukan peliputan, kami cukup jarang melihat sejumlah kendaraan taktis telah terparkir standby di sejumlah titik di lingkaran kawasan Polda Metro Jaya, sehingga dari tim kepolisian juga telah melakukan pengetatan keamanan untuk kawasan Polda Metro Jaya. Kami juga masih mencoba mengonfirmasi kepada tim kepolisian, yang mana kami tadi bertemu dengan Kadif Humas Mabes Polri untuk mendalami terkait bagaimana informasi terbaru dan juga upaya pengamanan dari pertanyaan yang Anda sampaikan. Memang dari keterangan Irjen Pol Joni Edison Isir selaku Kadif Humas Mabes Polri juga masih enggan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Kami juga sudah mencoba mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, untuk menanyakan apa maksud dari pengamanan pengetatan dari kawasan Polda Metro Jaya, namun sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban. Namun sebagai gambaran bagi Anda pemirsa, bahwa di kawasan Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini kendaraan taktis masih terparkir di sejumlah titik untuk melakukan pengetatan pengamanan. Sampai dengan saat ini kami melaporkan terkait upaya pengusutan tuntas dugaan sejumlah perkara pidana, baik dugaan korupsi, TPPU, hingga upaya obstruction justice yang diusut oleh tim kepolisian. Vera. Baik, terima kasih Insan Suwardi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, dan sebelumnya ada rekan Joy Jones melaporkan dari salah satu lokasi penggeledahan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.